20 atau 21 pertanyaan. Aku sih waktu itu tugasnya yang ngelit di briefing kan, yang ngelitnya Denny Cagur. Jadi di situ aku dipanggil sebagai saksi karena aku ada di panggung itu. Ya pokoknya kita memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kita memberikan jawaban, keterangan sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau dari kita, kalau misalnya dia terpenuhi unsurnya dan dia sudah memang nanti dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ya kita bisa ada kewenangan untuk menahan. Kasus dugaan penghinaan lambang negara yang diduga dilakukan Zaskia Gotik terus bergulir dan berbuntut panjang setelah pada tanggal 21 Maret 2016 yang lalu, Ayu Ting Ting, Julia Perez, dan Denny Cagur datang mendatangi Polda Metro Jaya dan diperiksa sebagai saksi. Maka kemarin, giliran Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Dede, dan Shanas yang mendatangi Polda Metro Jaya dan diperiksa sebagai saksi oleh pihak penyidik. Raffi Ahmad yang telah selesai diperiksa sebagai saksi terlebih dulu meninggalkan Polda Metro Jaya. Bagi Raffi Ahmad, dirinya ditanya belasan pertanyaan oleh pihak penyidik dan menceritakan kronologis kejadian dugaan penghinaan lambang negara yang diduga dilakukan oleh Zaskia Gotik. Dan yang mengejutkan, menurut Komisaris Polisi Niko Setiawan, Kanit 1 Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya, jika unsur pidananya telah terpenuhi dan status Zaskia Gotik meningkat menjadi tersangka, maka penyidik memiliki kewenangan untuk menahan Zaskia Gotik. Raffi, tunggu si itu Ayu Dewi sama si Ayu Dewi. Gimana Bu? Assalamualaikum. Jawab. Ayo. Waalaikumsalam yo. Saya datang ke sini karena dikasih surat memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Di sini saya menjadi saksi. Saya tadi dikasih kurang lebih ada 20 atau 21 pertanyaan yang terkait dengan perkara yang sedang menimpa teman saya Zaskia, yang memang itu terjadinya di acara saya, di acara gitu. Tapi saya di sini kapasitasnya hanya sebagai saksi aja. Berapa pertanyaan? Hampir 20. Saya berdoa supaya masa cepat selesai itu. Cukup ya? Saya kira demikian, rekan-rekan. Apa aja Bang? 20 atau 21 pertanyaan. Aku sih waktu itu tugasnya yang ngelit di briefing kan, yang ngelitnya Denny Cagur. Jadi di situ aku dipanggil sebagai saksi karena aku ada di panggung itu. Ya kalau aku sih didoain lah, mudah-mudahan masalahnya ini semua cepat selesai. Terima kasih banyak ya. Kalau dari kita, kalau misalnya dia terpenuhi unsurnya dan dia sudah memang nanti dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ya kita bisa ada kewenangan untuk menahan. Setelah Raffi Ahmad meninggalkan Polda Metro Jaya pasca selesai diperiksa sebagai saksi, maka berikutnya adalah Shanas, Ayu Dewi, dan Dede pun selesai diperiksa sebagai saksi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Shanas dan Ayu Dewi, mereka diberikan kurang lebih 18 pertanyaan oleh pihak penyidik dan menceritakan kronologis saat kejadian. Bagi Syahnas dan Ayu Dewi, mereka berharap agar kasus Zaskia Gotik dapat segera selesai. Selain itu, menurut Komisaris Polisi Niko Setiawan, Kanit 1 Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya, secara kasat mata, pihak penyidik telah melihat dugaan penghinaan lambang negara yang diduga dilakukan oleh Zaskia Gotik. Langkah selanjutnya, pihak kepolisian akan melengkapi bukti-bukti agar berkas-berkas dapat segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Ya alhamdulillah udah selesai proses pemeriksaan. Dalam pertanyaan sebagai saksi. Ya semoga masalahnya cepat selesai. Ya dan pokoknya sebagai warga negara yang baik kita memenuhi
panggilan dari untuk menjadi sebagai saksi saksi. atas kasusnya. Pertanyaan seputar apa aja Nanas tadi? Tadi sih kita tadi boleh itu materi ya, pokoknya 18 pertanyaan dan untuk detailnya sih itu kan untuk materi penyelidikan. Berapa? Ya, 18? 18. Kalau Ayu Dewi sendiri berapa? Sama. Tanggapannya ya kita memenuhi surat panggilan secara sadar sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan kita iya kan karena itu kan memang ya pokoknya kita memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kita memberikan jawaban, keterangan sesuai dengan yang ditanyakan. Nanti materinya apa, jawaban kita seperti apa itu adalah sepenuhnya hak milik penyidik. Ya, dan mudah-mudahan kasus ini jadi pelajaran aja. Ya. Tapi bener Kita kata ya semoga pokoknya kasus ini bisa cepat selesai dan nggak berlarut-larut dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Enggak, aku nggak ada komunikasi. Saskia, Nggak ada komunikasi. Ayu, Ketemu lagi juga belum. Assalamualaikum. Makasih ya. Mas ya jatuh deh. Mohon doanya ya untuk semuanya. Mohon doanya. Makasih. Nah, di mana sih? Nas, Nas harapannya Nas? Ya semoga kasus ini cepat selesai dan menjadi pelajaran. Makasih. Ya sudah terlihat sih unsur penghinaan terhadap lambang negaranya sih sudah terlihat sih secara kasat mata. Ya kan kita tinggal membuktikannya. Sanksi hukumnya kalau kita mengacu ke undang-undang yang yang kita terapkan, Undang-Undang Nomor 24 2009 itu sekitar 5 tahun. Kemudian kalau pasal di KUHP itu 4 tahun. Nah, kalau nanti unsur pidana yang ITE-nya masuk itu 6 tahun, minimal 6 tahun. Dan ketika Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan Shanas menjadi saksi di Polda Metro Jaya, maka kemarin sebuah LSM yang melaporkan Zaskia Gotik ke polisi telah memaafkan kesalahan Zaskia Gotik. Dan ketika permohonan maaf Zaskia Gotik telah diterima oleh pihak LSM tersebut, Zaskia Gotik mengucapkan terima kasih kepada mereka. Namun menurut Komisaris Polisi Niko Setiawan, meskipun Zaskia Gotik telah meminta maaf kepada publik, proses penyidikan tetap berlanjut. Akhirnya saya pasrah karena saya dilantik oleh beliau. Akhirnya saya memaafkan Zaskia Gotik. Saya memaafkan dengan catatan kita bersama-sama semua yang terkait dengan masalah ini ikrar bersama dengan sakti Pancasila di lubang buaya. Terutama nih sangat berterima kasih untuk Bang Firdaus yang sudah memaafkan Neng. Insya Allah dan kedepannya Neng akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Neng akan menjaga tutur kata Neng, di mana Neng harus menempatkan bercanda atau tidak bercanda. Jadi ini pembelajaran juga buat Neng. Insya Allah Neng akan jauh lebih baik lagi deh. Dan Neng janji Neng tidak akan mengulangi ini untuk kedua kali. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaafkan Neng. Terima kasih. Dengan senyuman karena ini adalah suatu kebahagiaan, artinya kedua belah pihak sudah sama-sama menyepakati. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga masalahnya cepat selesai dan semua pihak juga bisa memaafkan. Itu tidak berpengaruh dalam proses penyidikan. Kemungkinan besar kalau itu bisa berpengaruhnya nanti kalau sudah masuk proses di persidangan.